Mulai tahun berapa awal karir Ibu menjadi kepala desa? Ya, saya jadi Kades itu di awal tahun 2022, mengikuti Pilkades di akhir 2021. Jadi baru sekitar 1,5 tahun lah menjadi kepala desa. Ya, alhamdulillah Desa Ciasem Baru ini desa tempat di mana saya dilahirkan dan Oke. dibesarkan. Saya lahir di Desa Ciasem Baru ini, kemudian sekolah SD sampai SMP, tapi SMA, kuliah saya di Jakarta. Oh, di Kelahiran tahun berapa sih Ibu? Karena terlihat masih muda. Kelahiran 1995. Sejak menjabat kepala desa, apa Ibu statusnya sudah berkeluarga kah? Ya, Latar belakang pendidikan Ibu Kades, kalau boleh tahu apakah? ya 2016 itu saya lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kemudian setelah itu saya langsung kerja di Kementerian ESDM, Energi Mhm. dan Sumber Daya Mineral, terus pindah ke Kementerian Desa. Jadi dari 2018 saya di Kementerian Desa sampai akhir 2021. Tuh, jadi akhir 2021 waktu saya mencalonkan untuk jadi kepala desa itu saya masih cuti tuh di Kementerian Desa. Berat Berarti sudah berstatus ASN ya? Enggak, saya tenaga honorer aja. Yang mendorong Ibu menjadi kepala desa. Ya, karena saya kan 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun kerja di Kementerian Desa, mhm, sering banget terjun ke lapangan gitu kan, ke mhm, desa-desa. Hampir kurang lebih sekitar 200 desa selama 3 tahun itu saya datangi gitu kan. mhm. Nah, setiap saya melihat desa-desa itu kan, kebetulan saya sebagai ini ya, apa namanya, tenaga pendamping untuk, tenaga pendamping, sorry, tenaga profesional untuk bagaimana caranya si desa ini bisa berkembang melalui ekonomi desanya itu sendiri. Nah, setelah itu pas saya lihat ya sampai jauh-jauh lah ya, dari Aceh sampai ke daerah timur gitu kan, yang notabene-nya wilayah jauh dari ibu kota gitu kan. Tapi bisa semaju itu desanya. Nah, eh, saya melihat desa saya gitu kan, yang sebenarnya deket banget dari Jakarta. Aksesnya mungkin hanya sekitar 2,5 jam lah gitu kan ke Mhm. Jakarta, tapi eh, perkembangannya atau kemajuannya tidak sepesat desa-desa yang jauh dari ibu kota gitu kan. Disitulah hati saya tergerak, gimana ya caranya buat ngebangun desa gitu kan. Saya sempat juga sih ngasih tahu orang-orang di desa ini nih ada program ini gitu kan. Tapi belum ada tanggapan gitu. Ya mungkin saat itu juga perangkat desanya masih sibuk gitu kan. Nah, terus jadi ya udah gimana ya caranya, kok saya jadi merasa bersalah nih. Saya bantuin desa lain, tapi desa kelahiran saya sendiri saya Mhm. demin aja gitu Oke. kan. Nah, akhirnya setelah itu saya dengar bahwa mau ada pemilihan kepala desa. Ya udahlah, saya izin sama suami kan, saya bilang ya udah nggak apa-apa, kita coba aja gitu kan. Terus tapi harus ingat ketika mencoba itu jangan berharap lebih, maksudnya ya kita mencoba semaksimal mungkin, kalaupun tidak dapat gitu ya, tidak terpilih, ya sudah gitu kan, setidaknya sudah berusaha gitu. Dengan pengalaman yang sangat minim gitu kan, apalagi keluarga saya nggak ada apa namanya background politik ya gitu. Pak saya, ibu saya gitu nggak ada background politik, ya sudah berjalan saja. Akhirnya saya dengan keterbatasan saya gitu kan, orang-orang juga mungkin belum mengenal saya seperti calon lainnya saat itu, Mhm. ya saya sadar diri ya gue harus lebih ekstra nih dari yang lain gitu Mhm. kan. Jadi saya memperkenalkan diri saya melalui door to door, jadi benar-benar rumah ke rumah gitu. Seperti apa persaingan saat pemilihan kepala desa di tahun 2021? Wah, itu luar biasa sih ya. Maksudnya, Mhm. eh waktu itu kita tuh kompetisi ada 4 orang calon. Oh. Yang pertama itu mantan kepala desa 2 periode, Mhm. terus mantan kepala desa yang sedang menjabat incumbent ya. Terus satunya itu
mantan pegawai desa. Jadi saya benar-benar baru nih kan, anak kecil gitu. Mereka kan Ya. yang udah berpengalaman semua gitu kan. Ya, tapi coba saya memberikan warna yang baru gitu kan. Kalau di sini memang daerah Pantura itu kental dengan money politiknya gitu kan. Ya. Saya mencoba merubah paradigma itu gitu, bahwa eh, kalau memilih itu jangan asal siapa yang mau kasih uang, tapi memberikan edukasi ke warga bahwa kalau dikasih uang sekarang jangan marah kalau ke depannya bisa terjadi korupsi dan lain-lain, karena pasti dia memikirkan bagaimana caranya untuk balik modal, saya bilang gitu. Tapi saya di sini hanya untuk berkenalan, mendengarkan gitu kan, melihat secara langsung apa sih yang sebenarnya dirasakan oleh masyarakat. Pernahkah pengalaman Ibu saat menjadi pemimpin desa disepelekan? Bagi Ya pengalaman. sering banget ya, maksudnya kayak, aduh, bahkan tuh kalau beberapa orang yang datang ke kantor desa, mereka nggak tahu kepala desanya yang mana gitu. Pernah kan, ya karena aku lebih suka turun ke lapangan gitu ya, pas di lapangan dia nanya, eh, Neng kata gitu, mau ketemu Bu Kadesnya yang mana ya? Padahal tuh ngomongnya sama aku gitu. Oke. Iya, iya. Terus ya banyak lah, apalagi mungkin ya senior-senior yang sudah ini gitu kan. Alah paling cuma dia teori doang gitu. Tapi ya aku juga tidak menjadikan itu sebuah beban, tapi menjadikan itu sebuah motivasi bahwa ya anak muda sekarang itu harus bisa lebih dari yang kemarin Hmm. gitu. Pernahkah Ibu mendapat perlakuan yang kurang mengenakan dari netizen kah? Atau dari warga-warga yang usil? Ya, alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada yang apa namanya ya, dalam tanda kutip jadi kurang ajar atau mungkin ya maksudnya ya nggak pernah ada sih yang kayak gitu. Alhamdulillahnya mereka juga menghargai lah, walaupun ini ya paling juga saya juga nanggepinnya hanya sekedar bercandaan aja gitu. Kan Oke. hidup juga nggak boleh serius-serius banget dong, harus tetap Benar. ada. Bagaimana respon teman-teman saat Ibu Kades ikut pencalonan pertama kali? Ya kalau teman-teman kuliah tuh ya, kayak sekarang tuh kan walaupun udah jauh gitu kan, Ya. aku tetap masih punya satu grup yang intens lah gitu kan. Kayak Hmm. mereka awal-awal gitu, wah serius lo mau jadi kades gitu-gitu Hmm. kan. Ya iya gitu kan, kenapa? Ya nggak apa-apa, ini pengabdian aja sih buat gue gitu kan. Ngobrol sama teman. Karena teman-teman aku kan rata-rata jadi pengacara, calon hakim gitu kan, Nota. calon jaksa, atau notaris gitu. Ini kenapa nih tiba-tiba muncul terus? Ya ada beberapa temen juga kayak ya emang dia kan begitu sukanya bersosialisasi sama orang gitu. Memang aku dari zaman kuliah pun senangnya kumpul-kumpul sama orang gitu kan, berorganisasi dan lain-lain gitu sih. Hmm. Mereka yang kayak ya udahlah gitu, setiap orang tuh pasti punya pilihannya masing-masing gitu. Sampai kapan periode masa kerjanya? Sampai 2027 akhir 6 tahun sih 6 sebenarnya. tahun ya. Ditanya soal tugas-tugas besar, apa yang difokuskan buat Desa Cia Sembaro? Banyak ya PR-nya ternyata gitu. Yang pertama kan masalah infrastruktur. Jadi Ya. banyak jalan yang sangat perlu untuk diperbaiki karena nah termasuk yang lagi viral itu jalan akses menuju kantor desa. Oke. Ditanya menyesal apa tidak menjadi Kades? Gimana ya kalau dibilang nyesel enggak Ya. juga gitu kan, karena eh, ternyata banyak juga yang merasakan bahwa alhamdulillah sekarang dengan kepemimpinan aku gitu kan, kepemimpinan saya, banyak warga yang merasa lebih dekat dengan kepala desanya gitu. Jadi ya karena ya itu suka apa namanya door to door gitu kan, pembagian BLT juga ke rumah-rumah gitu, yang bikin sebenarnya ya kalau ada hal-hal yang tidak mengenakan itu kayak misalkan kejadian yang lagi viral itu gitu, Ya. dan itu bukan baru sekali sebenarnya. Kenapa pada akhirnya aku up di media sosial pribadiku, karena ya itu bukan baru sekali, tapi ada banyak orang juga ternyata yang merasa membutuhkan aku gitu, yang Oke. pada akhirnya menguatkan juga, ayo tanggung jawab nih gitu kan. Udah sekitar 3.000 orang yang mengharapkan perbaikan di desa ini. Masa mau nyerah gitu aja gitu. Kadang Oke. adalah namanya manusia kan,
ngerasa capek, apalagi Hmm. kalau terus-terusan ditekan gitu kan, difitnah, begitu begini gitu kan. Kayak, ya ampun kenapa sih gitu kan, gini banget. Dulu kayaknya waktu di Kementerian Desa udah di zona nyaman banget gitu kan, udah enak. Kerjanya bisa sambil jalan-jalan, ibaratnya gitu kan, ke daerah-daerah gitu kan, bisa mengenal banyak banyak budaya. Tapi di sini ternyata tanggung jawabnya luar biasa besarnya gitu. Apa yang ibu lakukan kalau dalam keadaan tertekan? Apakah masih sempat untuk berpikir untuk healing? Berpikir itu pasti sempat ya, maksudnya Ya. kayak, aduh kayaknya harus banget nih gue kemana gitu kan. Hmm. Makanya kadang kalau misalkan udah bener-bener jenuh gitu kan, aku tuh main ke teman-teman di Kemendes dulu gitu Hmm. kan. Karena ternyata healingnya itu nggak harus yang jalan-jalan ke alam gitu kan. Hmm. Tapi bisa juga nih ngobrol sama teman-teman gitu kan, nginget masa lalu dulu gimana gitu kan, tanpa harus mengingat kembali kejadian yang tidak mengenakan. Atau sebenarnya Subang itu luar biasa loh, alamnya Oke. ya, alamnya luar biasa. Kalau aku keluar aja ke apa namanya, ke depan kantor desa itu bagus banget view-nya gitu. Makanya Oke. memang ada rencana juga di program kerja aku selama 6 tahun menjabat ini untuk membuat desa wisata. Apa modal keberanian ibu saat melakukan perlawanan? Seperti dalam video yang sempat viral itu? Ya sebenarnya sih itu udah di tingkat apa ya, kesabarannya tuh kayaknya udah habis deh, karena itu Ya. bukan hal yang baru terjadi gitu. Kayak Hmm. jadi pembangunan itu kan kejadiannya hari Selasa kemarin ya. Ya. Nah dari hari Minggu itu orang tersebut sudah marah-marah gitu Hmm. kan. Nggak, jadi pekerja-pekerja yang sudah memasang papan bekisting itu disuruh dibubarin gitu tiba-tiba. Nah, tapi dia berdebat waktu hari Minggu itu bukan sama saya. Dia berdebat sama Sekdes. Kebetulan Hmm. waktu itu Sekdes lagi jalan. Nah, hari Minggu itu kan memang biasa di kantor desa kami tuh ada senam gratis gitu kan. Jadi saya masih di kantor desa tuh. Kebetulan yang lewat situ adalah Sekdes. Berdebatlah dia sama Sekdes gitu kan. Terus kemudian Sekdes laporan nih ke saya, Bu, itu dia katanya nggak mau jalannya dibangun kalau lebarnya 3,5 meter, dia bilang gitu Oke. kan. Kenapa? Saya bilang gitu kan. Terus ya dia maunya 3,5 meter, tapi memang keadaan fisiknya idealnya jalan tersebut hanya bisa dibangun atau dicor selebar 3 meter gitu kan. Oke. Kalau kita cor sampai 3,5 meter, itu pagar rumah orang kena, Oke. tiang listrik kena gitu kan, tidak punya bahu jalan gitu kan. Memang dia bilang bahwa eh, itu kan sambungan ya, Ya. jadi sambungan gitu kan. Jalan sebelumnya itu lebarnya 3,5 meter, betul. Tapi kita lihat dulu keadaannya. 3,5 meter itu karena samping kanan kirinya adalah sawah. Sedangkan yang sekarang saya mau bangun itu kanan kirinya adalah rumah warga gitu. Dan tidak mungkin apa namanya dibangun selebar itu. Tapi saya juga tidak mau se-egois itulah ya. Saya bilang, ya udah kalau gitu kita kumpulin aja warganya. Maunya gimana? Saya bilang gitu kan. Kalaupun tetap mau 3,5 meter, berarti kita harus musdes dulu, musyawarah desa, karena kegiatan ini kan bersumber dari anggaran dana desa ya. Yang dana desa itu harus melalui musyawarah desa Ya. gitu kan. Saya bilang begitu kan, ya udah akhirnya dikumpulkanlah hari Minggu itu. Hmm. Dikumpulkan, saya jelasin sama warga bahwa jalan ini sesuai RAB-nya sudah disepakati oleh para pihak yang datang saat musyawarah desa itu, udah RT, RW, kepala dusun, BPD gitu kan, dan tokoh masyarakat itu 3 meter gitu kan. Dan kita hanya sanggup untuk membangun selebar 3 meter. Kalaupun 3,5 meter itu akan menjadi pendek nantinya Ya. kalau dipaksakan gitu kan. Hmm. Akhirnya warga, ya udah Bu, kita setuju lanjut aja 3 meter gitu kan. Saya bilang, tapi saya nggak mau dong, cuman omongan setuju doang. Saya bilang gitu. Hmm. Ya udah Bu, nggak apa-apa katanya. Kita tanda tangan semuanya. Yang penting jalan dibenerin. Katanya gitu tuh Ya. warganya. Nanti akan saya up lah di TikTok saya juga ya. Waktu Hmm. ada kumpulan warga itu.
Nah, pada saat kumpulan warga itu, ketika warga menyetujui bahwa 3 meter dan langsung dilaksanakan, beliau itu langsung pergi begitu aja. Saya bilang, loh mau Oke. kemana? Ini kan udah keputusan bersama, saya bilang gitu kan. Oh udah, dia langsung pergi tuh. Ya udah, kata warga, udah Bu, nggak usah dipeduliin. Kita kok yang mau gitu kan, warga yang mau. Iyalah, biar cepet-cepet katanya gitu kan. Hmm, Jadi udah, dokumennya pun sampai hari ini masih saya pegang gitu kan. oke. Sudahlah, hari Seninnya gitu kan, saya kabarin udah pasang aja backcastingnya lagi, saya bilang gitu kan, 3 meter aja. Itu pekerjanya LPM-nya itu akhirnya bingung, Bu ini mau 3,5 atau 3 meter, sampai papan informasinya itu jadi bingung nih mau pasang yang 3,5 atau yang 3 meter. Saya bilang sudah, ini kan sudah keputusan bersama juga 3 meter. Dia 3 meter aja, saya bilang gitu kan. Biar jalannya pun selesai gitu, udah nggak kepotong-potong lagi pembangunannya gitu. Nah, tibalah hari Selasa, dia datang lagi tuh pagi-pagi. Marah-marah, kenapa 3 meter gini-gini. Udah, saya tolak, pokoknya saya tolak kalau 3 meter gitu-gitu kan. Saya tolak, pokoknya dia marah-marah. Pekerja bingung dong diberhentiin sama dia. Saya datang kan, kenapa lagi? Saya bilang gitu kan. Ya pokoknya saya nggak mau, ya itulah akhirnya itu kan. Udah maksudnya tuh saya udah memberikan pengertian yang baik gitu kan. Saya tanya makanya warga yang mana yang menurut dia tidak mau dibangun eh, hari itu gitu kan, 3 meter itu gitu, Ya, karena dia marah-marah tetap dia bilang harus diberhentikan, ini nggak boleh dibangun jalannya gitu. oke. Apakah orang itu warga Asem Baru ya? Iya, memang warga Oke. desa Ciasem Baru. Oke, ya. Terhadap kejadian kemarin yang sempat viral, apa Ibu Murni tidak punya ketakutan atau gimana saat menghadapi orang tersebut? Oh gimana ya, kayak saya tahu sih banyak banyak bukan hanya saya yang merasakan diperlakukan seperti itu. Hmm, Warga juga berkali-kali warga itu lapor sama saya gitu kan. Teman-teman kepala desa yang lain kayak udah capek banget nih digituin sama dia gitu kan. Yang ya mungkin warganet lebih tahu lah sebenarnya intinya apa dari hal itu kan, dia cari-cari ribut tuh apa gitu kan. hmm, hmm. Tapi menurut saya ini kalau didiemin begini, dia akan terus-terusan merongrong terus begini gitu kan. Dan saya merasa eh, saya nggak melakukan kesalahan gitu. Kenapa sih saya harus dibikin seolah-olah saya yang salah? Dan berkali-kali dia memberitakan saya hal-hal yang tidak benar gitu kan, memberitakan saya tentang korupsi dan lain-lain. Padahal yang dia pertanyakan pun, yang dia beritakan pun itu tidak ada kegiatannya. Salah satu contohnya ya, pernah memberitakan saya tentang dugaan korupsi bahwa dana desa tahun 2022 tidak dibangun. Nah, kegiatannya itu adalah apa namanya? Sanitasi, pembangunan sanitasi. Hmm. Sedangkan di anggaran APBD saya di 2022 itu nggak ada sanitasi. Terus Oke. banyaklah ada beberapa poin yang itu dan semuanya itu nggak ada. Saya nggak ngerti dia dapat apa namanya? Poin-poin kegiatan itu dari mana gitu Hmm. kan. Tapi dengan enaknya dia memberitakan saya korupsi dan lain-lain. Sudah 3 kali dia kayak gitu, kayak orang tua saya aja sampai udahlah laporin aja pencemaran nama baik, apa Hmm. namanya, pemberitaan hoax gitu kan. Ya, Tapi ya. saya kayak udahlah ngapain sih diladenin gitu kan. Toh cuman berita, warga juga tahu yang enggak gitu kan. Nah, sampai akhirnya dia berani ke saya sebegitunya, oh gitu ya caranya. Oke deh gitu. Oke. Jati pernah dituduh korupsi di tahun 2022 tentang pembangunan sanitasi yang faktanya tidak masuk dalam program Ibu ya. Dalam Iya, Di desa itu ya, iya. Ibu sempat menyatakan kalau kejadian atau penolakan perbaikan jalan itu bukan cuma satu kali. Apa itu di masa kepemimpinan Ibu atau sebelum Ibu? Kalau di periode saya baru itu sih ya, maksudnya ya. dia baru-baru itu kalau untuk penolakan jalan, tapi untuk setiap kali mencari-cari masalah itu udah sering banget. Hmm. Dan warga pun sampai sering datang banget ke desa, Bu, gimana ya? Saya kok kayaknya dicari-cariin terus masalahnya. Saya bilang, Hmm. ya emang begitu orangnya, mau gimana lagi? Orang yang sama, Nggak beda-beda orang yang berbeda ya. pelakunya. Iya, orang yang sama.
Orang yang sama Sampai ya? terakhir itu ada warga datang ke desa untuk mediasi gitu kan, tentang hak waris gitu kan. Mhm. Terus saya coba mendamaikan gitu kan, mencari jalan tengahnya gitu kan. Nah, ternyata salah satu pihaknya itu dipengaruhi. Padahal Oke. itu udah tinggal tanda tangan apa namanya, berita acara bahwa perselisihan antara keluarga itu sudah selesai. Saya udah sampai ada kali 3 jam mediasi dengan warga itu gitu ya. Tiba-tiba istirahat sholat zuhur, si warga itu ngobrol sama dia bilang nggak mau katanya gitu. Katanya ini bisa lebih dari ini gitu, kompensasi yang harus dibayar oleh salah satu keluarga itu gitu kan. Oke. Kan berarti kan memberikan kegaduhan gitu kan berkali-kali. Itu sih. Apa yang terjadi dan terkini terhadap ibu serta desa ibu, serta orang yang sempat viral di video tersebut? Kalau saya sih belum ketemu lagi ya dengan Ya. orangnya, tapi kalau untuk update kegiatannya, alhamdulillah pekerjaan yang harusnya yang kemarin dia minta ditolak Mhm. itu itu sudah selesai dikerjakan Oke. sesuai dengan apa namanya RAB dan papan informasinya gitu. Tapi katanya saya lihat dia juga bikin klarifikasi ya di Tribun Jabar juga gitu Ya. ya. Mangga itu silahkan gitu kan. Karena setiap orang juga punya hak untuk klarifikasi, tapi ya silahkan netizen yang menilai saja. Apa karena berlatar belakang magister kenotariatan terhadap kasus-kasus desa seperti hak waris ibu mau menjadi mediator atau seperti apa? Dan memberikan pelayanan. Nggak ada sih ya. Mhm. Sebenarnya menjadi kades itu harus multifungsi aja. Oke. Ketika ada keributan Mhm. di warga gitu kan, terus mereka minta dimediasi atau dimusyawarahkan di desa, ya Mhm. silahkan. Kebetulan mungkin saya punya latar belakang pendidikannya hukum, jadi Mhm. sedikit banyaknya saya lebih tahu gitu kan. Tapi banyak Oke. sih nggak hanya itu aja sebenarnya urusan warga. Saya mau nggak mau juga harus ngerti masalah pendidikan, harus Mhm. ngerti masalah kesehatan gitu. Oke. Apa langkah ibu serta harapan kepada masyarakat ke depannya? Ya, harapan saya untuk para warga gitu kan, khususnya Desa Ciasem Baru, ketika ada apa namanya pembangunan di desa itu, mohon saling support karena sebenarnya desa itu bukan hanya milik saya, Mhm. tapi milik semua warga desanya itu sendiri gitu kan. Harapannya dengan program-program kerja saya yang saya lakukan itu bisa meningkatkan kualitas masyarakat, apalagi di bidang ekonomi gitu kan. Karena kalau kita lihat di sini, Desa Ciasem Baru itu mayoritas adalah petani dan buruh gitu kan. Semoga ke depannya bisa menghasilkan pengusaha-pengusaha gitu kan, Mhm. UMKM-UMKM bisa tumbuh di sini. Makanya saya juga kenapa mau sekali mencanangkan adanya desa wisata itu agar perekonomian di desa ini juga bisa tumbuh lebih maju gitu kan. Terus harapannya juga salah satunya mohon untuk para warga untuk bijak dalam membuang sampah gitu. Oke. Karena berkali-kali saya memberikan program penyelesaian masalah sampah itu agak sulit karena dari hulunya sendiri belum mau memilah-milah gitu ya. Jadi kalau hanya saya yang bekerja keras untuk kemajuan desa ini rasanya sangat sulit, jadi saya butuh bantuan semua warga. Ditanya terhadap bapak yang melakukan penolakan yang sempat viral di medsos yang juga merupakan salah satu warga ibu sendiri, apa pesan khususnya? Sebenarnya sih saya cuma mau bilang, sudahlah ketika ada masalah apa-apa itu dibicarakan baik-baik saja, Mhm. tidak harus seperti itu, tidak harus memberitakan ke sana kemari gitu kan. Ya. Karena saya juga tahu kondisi beliau beliau yang sudah tua gitu kan, yang sebenarnya kalau dibilang saya itu juga gimana ya, eh, merasa simpati lah sama beliau. Maksudnya ya sudahlah, kalaupun niatnya itu untuk membangun desa, mengkritik boleh, tapi berikan solusi. Jangan hanya mengkritik, tapi untuk menjatuhkan.